Selamat pagi intelektual muda. Saat ini saya sedang berada di Auditorium Universitas Negeri Padang. Sedang berlangsung acara wisuda periode 124 Universitas Negeri Padang. Berikut berita selengkapnya. Universitas Negeri Padang menggelar wisuda periode ke-124 yang dilaksanakan selama 4 hari, dimulai dari hari Sabtu 2 Oktober 2021 hingga Selasa 5 Oktober 2021. Periode wisuda ke-124 Universitas Negeri Padang ini dilaksanakan secara luring di Auditorium Universitas Negeri Padang dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan seluruh yang hadir dalam ruang auditorium sudah melalui proses rapid antigen. Wisuda periode ke-124 merupakan wisuda keempat kalinya yang diselenggarakan oleh UNP di masa pandemi COVID-19. Wisuda yang diikuti oleh 3.032 wisudawan dan wisudawati ini juga disiarkan melalui live streaming YouTube UNP agar dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat. Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri PhD menyampaikan pidato wisuda yang berjudul Kontribusi Perguruan Tinggi LPTK, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan dalam menginternasionalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui ranah pendidikan. Ada 4 hal yang bisa kita petik dari perayaan Hari Bersejarah ini. Pertama, kesaktian Pancasila dimaknai sebagai upaya untuk memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Pancasila memiliki peran penting sebagai pondasi dasar negara dan mempererat persatuan dan kesatuan. Kedua, kesaktian Pancasila dimaknai sebagai sebuah penghormatan kepada seluruh pahlawan yang gugur dalam peristiwa 30 GSPKI tahun 1965, sekaligus mengenang jasa pahlawan yang telah gugur memperjuangkan keutuhan bangsa Indonesia. Ketiga, kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh warga Indonesia sebagai momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tumbuh dan besar sebagai bangsa yang multikultural dan berbhinneka tunggal ika. Serta yang keempat, kesaktian Pancasila sekaligus dimaknai sebagai bentuk untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme, dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Rektor UNP Bapak Ganefri berpesan, Pancasila merupakan tanggung jawab bersama. Segenap komponen bangsa dan lembaga negara generasi muda harus fokus karena masa depan merupakan tanggung jawabnya. Dan memang momen ini juga kita gunakan sebagai momen untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena 1 Oktober itulah Hari Kesatuan Pancasila yang saya kira perlu kita renungkan kembali ya, sejarah bagaimana para pendiri bangsa ini, para pahlawan bangsa ini menjaga negara kesatuan Republik ini dengan mengedepankan ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikan kepada seluruh wisudawan, wisudawati, ya kita perlu menyadari bahwa negara kita ini adalah negara yang multikultural, ya, multi budaya, multi etnis, multi agama, dan harus kita jadikan sebagai sebuah kekuatan dengan adanya keberagaman ini. Kebinekaan ini menjadi kekuatan bagi bangsa kita, ya. Dan ini selalu kita ingatkan supaya kita jangan selalu menonjolkan identitas-identitas tertentu, karena ini yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa kita ini, ya. Kalau masing-masing kita sudah menonjolkan kita yang terbaik, kita yang hanya kita saja yang benar gitu, itu sudah berbahaya, ya. Sama kejadian di Arab sana itu kan karena mereka menonjolkan ya, sukunya masing-masing, ya, bahwa dialah yang terbaik, bahwa dialah ini, sehingga yang lain dianggap itu semua salah. Jadi ini yang kita jaga, ya, bahwa kita hidup dalam keberagaman. Nah, mudah-mudahan wisuda UNP yang ke-124 ini kita jadikan sebagai momen untuk menyatukan keberagaman ini menjadi sebuah kekuatan. Wisuda periode ke-124 ini merupakan wisuda perdana bagi lulusan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial. Maka dari itu, UNP sengaja mengundang Menteri Agama Republik Indonesia untuk berkenan memberi arahan dan orasi pada wisuda ke-124, walaupun dilaksanakan secara daring.
Dalam orasi ilmiah, Menteri Agama Republik Indonesia, Haji Yakut Kholil Qoumas mengatakan, di lembaga-lembaga pendidikan tidak memberi ruang bagi munculnya eksklusifisme keberagaman yang cenderung mengarah pada pemikiran ekstrim. Dunia pendidikan harus memberikan dorongan untuk memperkuat multikulturasi guna memperluas cara pandang beragama yang tidak cenderung ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dalam konteks perguruan tinggi, perlu mengintegrasikan dua komponen, yaitu membangun kesadaran akan konteks pluralisme, agama, dan budaya, serta perlu tanggap pada tantangan zaman yang terus berubah. Dunia pendidikan perlu menyediakan ruang pengetahuan dan memberi pembelajaran yang kritis tentang agama-agama di dalam masyarakat. Momen wisuda Oktober ini menjadi hal pertama bagi Fakultas Psikologi dan Kesehatan untuk diwisudakan di fakultas yang baru. Selain itu, wisuda kali ini menjadi momen penting bagi mahasiswa yang berasal dari Myanmar. Ada sekitar 3 mahasiswa program magister asal Myanmar yang diwisudakan dan salah satunya memberikan kata sambutan yang diwakili oleh Mr. Lamai Tulung. Dia mengucapkan rasa terima kasih karena dia menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu, serta dia memberikan sedikit kata motivasi untuk mahasiswa lain agar lebih bangga terhadap dirinya sendiri. Dan saat ini masih ada sekitar 37 mahasiswa asing dari Myanmar, Kamboja, Filipina yang akan menyelesaikan studinya tepat waktu. Harapannya ke depan semoga pastinya pandemi ini cepat berakhir, dan dengan berakhirnya pandemi ini untuk next periode wisuda 125 ya, selanjutnya 125, 26 bisa tatap muka, orang tuanya bisa masuk biar lebih hikmat juga acaranya, karena banyak potongan-potongan acara itu yang nggak dimasukkan karena memang kita mengantisipasi penyebaran ke pandemi ini kan, jadi memang disedikitin dan duduknya juga jarak-jarak gitu. Dari Auditorium Universitas Negeri Padang, saya Riri Putri Ariyanti, Arianda Maulana Hadi, Wafa Ashabul Maimana melaporkan.